Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, seperti yang sering kita dengar dan tentu kita juga setuju bahwa kekristenan itu adalah jalan hidup. Kekristenan jalan hidup. Hidupnya Yesus yang menjadi jalan kita. Agama lain juga bisa mengatakan bahwa agamanya adalah jalan hidup. Tapi jalan hidupnya itu dipandu, dituntun oleh hukum. Tetapi kita jalan hidup kita adalah hidupnya Yesus. Yang karenanya orang Kristen yang standar adalah orang Kristen yang memiliki keberadaan bahwa hidupnya bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamnya. Kristus yang hidup di dalamnya artinya gairah yang ada pada kita itu gairah seperti yang ada pada Yesus. Spiritnya, semangatnya, cara berpikirnya adalah seperti yang dikenakan oleh Yesus. Dan salah satu ciri dari kehidupan Yesus adalah tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Dia. Yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21, saudaraku. Dan Yesus, kalau saya katakan Yesus tanpa kata Tuhan di depannya, maksud saya adalah anak Allah yang menjadi anak manusia ketika mengenakan daging seperti kita 2000 tahun yang lalu di Palestina. Dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan Yesus dari dirinya sendiri. Ia melihat apa yang Bapa lakukan. Kalimat ini sebenarnya artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Yesus selalu di dalam petunjuk. Selalu dalam petunjuk dan komando Bapa. Tidak ada yang kulakukan dari diriku sendiri, demikian dikemukakan oleh Yesus. Semua yang kulakukan ini saya lakukan karena saya melihat Bapa. Artinya atas petunjuk dan komando Bapa. Ini berarti di dalam kehidupan Yesus ada persekutuan dengan Bapa. Ada kebersamaan dengan Bapa yang tiada henti, yang terus menerus, yang berkesinambungan. Ini dinamika hidup anak Allah standar. Ingat tema khotbah kita masih dinamika hidup anak-anak Allah atau dinamika hidup orang percaya. Dan kehidupan Yesus itu model dari dinamika hidup anak manusia yang dikehendaki oleh Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang memiliki dinamika hidup seperti itu. Itu hanya dicapai oleh Yesus. Atau tepatnya itu dimulai dari anak manusia yang bernama Yesus ini, saudara.
Jadi tidak ada manusia yang pernah memiliki dinamika hidup standar sebagai anak Allah. Adam dan Hawa juga gagal, saudara. Ya, tidak menuruti apa yang Allah kehendaki. Tidak hidup menurut petunjuk dan komando Bapa Yahweh, Elohim Yahweh. Yesus hidup di dalam petunjuk dan komando Bapa. Itulah sebabnya Yesus bisa berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Rezekiku. Ya, rezekiku. Dan kita semua tahu bahwa manusia hidup untuk mencari rezeki. Dari rezeki itulah manusia memiliki kehidupan, kelengkapan hidup, makan minum, kesenangan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Rezekiku, kata Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dinamika hidup seperti inilah dinamika standar anak Allah. Yang baru bisa dilakukan oleh anak manusia pada zaman penggenapan atas diri Yesus yang adalah anak Allah yang lahir dari darah Maria, bukan karena hubungan badan laki-laki dan perempuan. Nah, puji Tuhan, terpujilah Allah Bapa kita. Karena yang bisa melakukan kehidupan semacam itu, yang bisa memiliki dinamika hidup seperti itu, bukan hanya Yesus, tetapi juga orang-orang percaya diberi kesempatan, diberikan untuk juga bisa memiliki dinamika hidup seperti yang dimilikinya. Karenanya firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29 bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya dia yang menjadi pionir, pemula. Lalu ada yang bisa mengikutinya. Wow, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan mengatakan Yesus belajar taat. Walaupun dia anak Allah maksudnya. Tetapi tidak otomatis dia bisa memiliki dinamika hidup standar. Dia harus belajar. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa dia bertambah dalam hikmat dan besarnya. Dia mengalami proses juga. Makanya dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 dikatakan ia belajar. Setelah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan atau penggubah, composer, menjadi aitios. Ini kabar yang baik. Dan disinilah sebenarnya inti Injil itu. Bahwa manusia diberi kesempatan, tentu dengan kelengkapan kuasa, untuk bisa memiliki dinamika hidup standar, dinamika hidup standar anak Allah. Tetapi ini tidak bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis. Sayang sekali banyak orang Kristen merasa itu bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis. Ya, ini harus melalui proses. Pada dasarnya kekristenan itu, saudaraku, dimaksudkan dipertemukannya kembali Allah dengan manusia, Bapa dengan anak. Pada intinya demikian, saudara. Ya, dipertemukan antara Bapa dan anak. Jadi kalau dikatakan diperdamaikan, itu bukan hanya sebuah format kalimat verbal. Diperdamaikan ini artinya adanya perjumpaan. Perjumpaan yang di dalamnya ada interaksi, saudara. Kalau misalnya ada
sepasang suami istri ribut atau berantem, lalu rujuk kembali atau diperdamaikan, itu berarti harus ada hubungan interaksi lagi. Tidak cukup hanya satu rumah. Misalnya istri pulang ke rumah orang tua, lalu ada pendeta, majelis mendamaikan, lalu diperdamaikan, istrinya kembali ke rumah. Tapi tidak ngomongan, itu namanya nggak diperdamaikan. Itu hanya format verbal saja, sudah rujuk satu rumah. Tetapi ayahnya tidur sama Ucok, mamanya tidur sama Tumiar. Ini belum rujuk namanya, belum diperdamaikan. Diperdamaikan itu artinya kembali berinteraksi dalam interaksi yang memang baik, saudaraku. Ya, waktu kita masih kanak-kanak atau remaja berkelahi dengan teman, dipanggil kepala sekolah, terus disuruh damai karena sekolah kita Kristen, disuruh minta maaf, lalu didoakan, amin, sudah balik. Setelah itu ya tentunya harus mulai ngomongan lagi, jalan bareng lagi, bukan terus tidak ngomongan, lalu cari kesempatan untuk siapa yang bisa memukul lebih dulu. Kalau kita diperdamaikan dengan Allah itu bukan hanya format kalimat verbal. Dan kekristenan sudah biasa menerima format-format itu tanpa memiliki pengalaman real bagaimana hidup dalam interaksi dengan Allah. Atau kalimat lain sesuai dengan tema khotbah ini, tidak pernah dipersoalkan bagaimana dinamikanya. Jadi kalau bicara soal dinamika itu hanya dinamika dalam ilmu teologi, di kasana pikiran saja. Jadi hanya dinalar, tapi tidak dialami. Dan setan itu memang setan banget ya. Itu bisa ya meracuni pikiran orang Kristen bahwa subjektivitas itu selalu dipandang negatif. Padahal setiap orang itu memiliki subjektivitas yang unik dengan Allah. Pasti ada hubungan pribadi yang tidak sama dengan orang lain. Sama seperti seorang ayah punya 5 anak, 5-5-nya memiliki hubungan dengan sang ayah. Memang ada objektivitas dalam diri orang tuanya yang itu mutlak. Ini tipe orang tuanya A, ini mutlak. Tetapi dalam interaksi masing-masing anak punya subjektivitas sesuai dengan keadaan anak itu. Misalnya anak itu satu, ada yang perempuan, laki, ada yang hobinya apa, karakternya bagaimana, dan bapak yang baik ya, itu bisa berinteraksi dengan anak-anak secara baik sesuai dengan karakteristik atau personality dari anak-anak tersebut. Bapak itu juga begitu. Bapak itu mutlak kebenarannya, tetapi manusia ini memiliki berbagai varian. Macam-macam ini karakteristiknya, dan pasti punya subjektivitas. Jadi subjektivitas itu tidak boleh dianggap selalu negatif dan ancaman bagi kebenaran. Memang yang kemudian menjadi rusak ketika pengalaman individu dipaksakan dialami orang lain. Itu yang tidak boleh. Tapi pengalaman dengan Tuhan, seseorang yang benar-benar berjalan dengan Tuhan, itu pasti memuat kebenaran atau hikmah atau pelajaran rohani yang bisa memberkati orang lain. Dan seorang pendeta harus memiliki itu. Tetapi selama ini yang penting sudah memiliki format-format verbal itu, Pak, dari sekolah teologi, lalu dikhotbahkan. Dan itu sudah dianggap standar. Dan selama ini saya juga begitu. Maksud saya tahun-tahun yang telah saya lalui, tetapi tahun-tahun belakangan ini, khususnya bulan-bulan belakangan ini, saya mulai mengerti itu salah.
Jadi bersyukurlah mahasiswa STT Ekumene yang ketua STT-mu bertobat. Jadi bukan hanya ilmu secara verbal yang dikalimatkan, tetapi harus memiliki pengalaman, saudaraku. Nah, Yesus anak Allah ini standar dalam dinamika dengan Allah, dinamika hidup bergaul dengan Allah. Dan kita dimungkinkan juga untuk bisa memiliki dinamika hidup bergaul dengan Allah. Dan ini yang sekarang kita semua harus gumuli. Kita harus berani berkata berapapun harganya. Apa? Apa? Apapun yang harus dikorbankan. Berapapun harganya, apapun yang harus dikorbankan demi dinamika itu. Kita akan sangat menyesal ketika meninggal dunia, kita tidak pernah memiliki dinamika hidup dalam berinteraksi dengan Allah. Jadi jangan berkata, seperti orang berkata, kita masih menginjak di bumi, belum menginjak surga. Berpikirlah realistis, jangan terlalu ekstrim. Itu perkataan sesat dan jahat. Kita masih di bumi, belum ada di surga, jadi jangan terlalu rohani. Itu asli setan. Kita memang masih menginjak bumi, tapi ingat, yang kamu injak menentukan kekekalan. Kita memang masih di bumi, tapi ingat apa yang kau pikirkan menentukan kekekalanmu di langit baru, bumi baru. Jadi kita harus berani memfokuskan diri kita kepada Tuhan, berapapun harganya, apapun yang harus dikorbankan, atau apapun yang harus dipertaruhkan demi menemukan dinamika ini sampai kepada Bapa. Karena Allah lah Bapa kita. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah Bapa kita? Itu inti kekristenan. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa kekristenan itu jalan hidup. Hidupnya Yesus. Karena dialah standar hidup anak Allah yang berdinamika secara benar dalam berinteraksi dengan Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, ketika murid-muridnya bertanya, siapa Bapa itu dan bagaimana kami bisa mencapai Bapa itu? Yesus berkata, aku jalannya. Aku jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, banyak orang salah dan ini bisa menjadi menyimpang atau meleset atau sesat. Ketika menyamakan sampai kepada Bapa itu dengan masuk surga. Sampai kepada Bapa itu disamakan dengan masuk surga. Masuk surga dan sampai kepada Bapa itu beda. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Itu berarti memang Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu harga mati bagi orang Kristen.
Tetapi jangan disamakan dengan pengertian sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa itu hubungan eksklusif. Dinamika yang bisa dialami umat pilihan. Yang tidak semua orang bisa. Makanya saya bisa mengajarkan adanya keselamatan di luar Kristen. Itu tidak sama dengan keselamatan di dalam Kristus. Bagi orang percaya, different. Jadi orang-orang yang hidup di luar berita Injil, tidak mendengar Injil, salah mendengar Injil, zaman perjanjian lama, yang akan dihakimi menurut perbuatan, itu mereka bisa masuk dunia yang akan datang. Asal mereka mengasihi sama seperti diri sendiri. Atau tidak menjadi ancaman bagi sesama. Saya khotbahkan ini seingat saya 32 kali pertemuan. 32 kali sesi maksud saya. 16 pertemuan. Jadi tidak bisa saya ulangi dalam waktu singkat. Tapi saya mau menegaskan, Anda jangan terganggu. Jangan lalu berkata, kata Pak Eras ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Mereka pun juga diselamatkan oleh Yesus yang memikul dosa mereka. Karena dosa mereka dipikul, maka mereka bisa dihakimi. Kalau dosa mereka tidak dipikul, sebaik apapun manusia, termasuk orang Kristen, semua masuk neraka. Kalau ada orang Kristen ya maksud saya. Kristus memikul semua dosa manusia, maka ada pengadilan. Anda harus membaca Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Ini jadi panjang saya kau jelaskan ini. Tetapi yang penting sekarang begini, sampai kepada Bapa itu hubungan eksklusif. Tidak hanya sekedar masuk dunia akan datang, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang sejak di bumi memiliki dinamika hubungan dengan Allah Bapa seperti Yesus. Itu yang kita harus cari dan gumuli, berapapun harganya, apapun yang harus dipertaruhkan, dan memang hanya untuk itu kita hidup. Boleh. Hanya untuk itu kita hidup. Wahai saudara-saudara yang sekolah tinggi teologi, wahai para pendeta, gumuli hal ini. Setelah kita menggumuli hal ini, kita baru bisa berkhotbah dan mengajar orang. Bukan hanya dengan kalimat verbal dari format-format teologi yang dipelajari di buku-buku, tetapi dari pengalaman real berjalan dengan Tuhan, saudaraku. Sampai kepada Bapa. Ini penggenapan di dalam Yohanes 17 ayat 21 dan 2 ayat 20 dan 21. Engkau tinggal dalam aku dalam engkau. Tetapi kemudian dan mereka tinggal di dalam kita. Itu sampai kepada Bapa. Betapa eksklusifnya kita, saudaraku. Di sini kita eksklusif. Tetapi kalau kematian Yesus bagi semua orang, inklusif. Jadi harus mendengar khotbah saya secara utuh. Jangan kemudian mengambil sepotong dan berkata, Pak Eras mengajarkan atau pendeta Erasus mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Pasti nggak dengar kamu saya ngomong apa. Yesus mati untuk semua orang. Lihatlah anak domba Allah yang memikul semua dosa dunia, bukan sebagian. Makanya ada penghakiman. Dan dalam penghakiman itu apakah ada orang Pak masuk dunia akan datang? Bisa. Tapi kan semua manusia sudah berdosa Pak. Yesus pikul. Lalu mereka yang mengasama seperti diri sendiri. Nah ini saya bolak-balik ke sini terus nih. Supaya saudara bisa melihat perbedaan orang Kristen yang memiliki kans untuk sampai kepada Bapa.
Ini dinamika hubungan dengan Allah. Itu yang kita bisa kejar dan cari dan bisa kita temukan. Karena Yesus menjadi yang sulung. Akulah jalannya. Itu tidak cukup dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita masuk surga. Biar Anda mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, you tetap masuk neraka kalau kelakuanmu jahat. Loh, apa artinya percaya, Pak? Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya, pisteuo. Nah, kalau bagi orang Kristen, bagi umat pilihan Allah, mengerti apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Karena mengenal Allahnya, Allah yang benar. Nah, bagi orang yang tidak mengenal, hukum yang sama seperti itu, kasih sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, itu baru percayanya orang Kristen. Pisteuo itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Sekarang objek kita siapa? Yesus. Kalau didialogkan kira-kira begini, Yesus bertanya kepada kita, kau percaya kepadaku? Percaya Tuhan, ikut aku. Ikut jejakku, ikut cara hidupku. Supaya kau memiliki spirit, gairah seperti yang kumiliki. Dan kau bisa berinteraksi dengan Bapa. Akulah jalannya. Hodos. Dan menariknya kata jalan di situ, hodos artinya lorong panjang. Nah, itu luar biasa. Yang harus dijalani. Makanya kekristenan itu jalan hidup. Hidupnya Yesus. Nah, hidupmu kalau masih serupa dengan dunia, tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Karena kamu serupa dengan dunia, kamu berinteraksi dengan dunia. Tapi engkau tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Dan di pagi renungannya, seingat saya ada kalimat Allah tidak bisa kompromi. Allah punya tatanan. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Akulah jalan, ikuti jalanku. Dirusak dengan orang berkata percaya Yesus selamat. Maksudnya selamat apa? Ya masuk surga. Enggak usah kamu orang di luar Kristen pun kalau berbuat baik, karena orang dihakimi menurut perbuatan, gak menurut iman. Tapi iman menyelamatkan. Jika imanmu benar, pisteuo, ikut jejak Yesus. Karena selamatmu beda dengan selamatnya orang di luar sana. Karena selamatmu itu kamu menjadi anak-anak Allah yang menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Dan sejak di bumi kamu punya dinamika hidup sudah kelihatan. Makanya keselamatan itu bukan sekedar keyakinan, tapi pengalaman. Sehingga orang tahu dia akan selamat, bukan dia yakin saja akan selamat. Coba kita bongkar kesalahan berabad-abad. Kita itu mewarisi kekristenan agamani yang semua di format verbal saja. Itu mencelakakan saudaraku. Akulah jalan. Kekristenan jalan hidup. Jalan hidup, hidupnya Tuhan Yesus. Bukan hidupnya, bukan jalan hukum. Kalau jalan hukum orang berinteraksi dengan hukum. Tapi kalau baik, Allah menghargai. Jangan saudara pikir kalau orang melakukan hukum lalu Tuhan bilang, percuma kamu gak mengenal Yesus masuk neraka. Yuk baca gak di Alkitab orang dihakimi menurut perbuatan bukan menurut iman. Kalau gak kenal Yesus gimana mau dihakimi menurut imannya? Pakai. Amin saudara. Kok gak rela loh orang di luar Kristen masuk surga? Sementara kalau kita hanya masuk surga, tidak mengerti standar hidup yang harus kita capai, dinamika hidup sebagai anak-anak Allah,
dengan harga yang harus kita bayar, dengan pertaruhan seluruh segenap hidup kita. Ntar saya ngomong lagi. Nangkep enggak ya? Makanya Tuhan berkata, banyak orang dipanggil, sedikit dipilih. Banyak orang berusaha tapi sedikit yang masuk. Betul? Karena tidak mudah yang jalan ini loh. Tidak mudah. Ini memang sangat eksklusif. Ini hanya untuk orang-orang tertentu, Pak, yang dipilih. Maka Yesus berkata, kamu tidak bisa datang padaku kalau nggak ditarik Bapa. Jangan diartikan bahwa ada orang-orang yang ditarik Bapa untuk masuk surga. Ditarik Bapa untuk mendengar Injil lalu berjuang. Tidak otomatis. Makanya perumpamaan mengenai raja yang mengadakan pesta, dia memberikan undangan untuk hadir di pesta, tapi tidak disertai bungkusan baju pesta. Undangan tok, undangan saja, baju pesta kau siapkan. Tuhan mengampuni dosa-dosamu, tetapi karakter dosamu itu urusan kamu dengan Roh Kudus. Kalau kamu tidak menggarap, kamu nggak bisa kudus. Dosa-dosamu apapun yang kau lakukan dulu, sekarang, mungkin ke depan bisa diselesaikan. Tapi kodrat dosamu harus selesai. Kalau kodrat dosamu selesai, maka ke depan kamu nggak akan berbuat dosa lagi. Nangkep saudara? Nah kita itu diajar dari dulu, Tuhan mengampuni dosa kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya biar kita bikin dosa terus tetap diampuni. Tidak loh, jangan salah loh. Memang potensi pengampunan diberikan dosa yang telah kita lakukan sekarang atau nanti kalau kita bikin dosa. Tetapi kalau kodrat dosa diselesaikan Tuhan, nanti nggak akan berbuat dosa. Paham? Ada orang bertanya kepada saya begini, Pak, satu sisi Bapak berkata bahwa Tuhan mengampuni dan melupakan. Tapi sisi lain Bapak juga mengatakan semua perbuatan kita akan dihakimi. Waduh, ini pertanyaan cerdas. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi perbuatan dosa kita akan dibuka di hadapan Allah. Maksudnya dosa-dosa yang tidak diselesaikan. Karena kamu masih melakukannya. Jadi semua perbuatan akan dilihat, Bu. Amin. Semua perbuatan akan dilihat. Makanya di dalam 2 Korintus 5, 9-10 itu kita dihakimi. Baik yang baik, baik yang jahat. Orang yang kodrat dosanya diselesaikan, baik, gak ada jahatnya. Tetapi orang yang tidak menyelesaikan kodrat dosanya, banyak jahatnya. Paham? Saya ulangi lagi. Kalau orang berbuat dosa, dosa A, dia akui, ampuni dosaku Tuhan. Dia sadar ada kodrat dosa yang mendorong dia berbuat A. Betul? Dia harus selesaikan kodrat ini. Dia harus selesaikan niat-niat untuk melakukan perbuatan yang serupa itu. Ya tidak langsung benar dong, masih salah lagi. Betul? Tidak merancang, masih salah lagi. Tuhan ampuni. Tapi kalau dia benar-benar berjuang untuk menyelesaikan kodrat dosa, lama-lama dia berhenti. Maka perbuatan dihakimi, baik yang baik, baik yang jahat. Semua perbuatan akan dihakimi. Tetapi baik yang baik, baik yang jahat. Jangan lupa. Dan dosa yang masih dilakukan karena kodrat dosa belum selesai, itu yang kekal, yang tidak bisa diampuni. Jadi kalau Alkitab ada yang mengatakan semua dosa diampuni, kecuali dosa yang tidak dapat diampuni. Betul nggak? Apa itu dosa yang tidak dapat diampuni? Dosa yang tidak diselesaikan. Apa itu? Kodrat dosamu yang masih membuahkan perbuatan dosa. Ingat, kesalahan karena memang dia menikmatinya. Dan kesalahan karena kelemahan dagingnya yang masih berkodrat dosa, itu beda. Dia pasti akan sangat menyesal ketika berbuat salah.
Tetapi yang melakukan dosa karena kodrat dosa dia menikmatinya, dia nggak akan merasa menyesal. Dia masih cari-cari kesempatan untuk menikmati sebanyak mungkin. Paham? Anda masih bersama saya? Ini semua pengalaman real. Pengalamanku. Pengalamanmu juga. Amin. Itu ada seorang ibu berkata, Pak, saya suka marah, tapi habis marah aku menyesal. Sampai aku minta maaf kepada anak saya. Tapi berikutnya marah-marah lagi. Ada ibu-ibu yang marah lalu menikmati marahnya. Tapi ada ibu seperti ini. Dia berjuang untuk menyelesaikan kodrat dosanya. Ini pasti sudah terpapar oleh suara kebenaran. Paham maksudnya saudara? Oh puji Tuhan. Jadi kita itu saudaraku sering tidak memahami kebenaran secara utuh. Semua dosa diampuni. Betul, tapi kodrat dosamu harus diselesaikan. Kalau tidak kamu selesaikan, kekal dosamu. Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Tuhan memberikan kepada kita undangan untuk menikmati pesta perjamuan Tuhan. Tetapi harus pakai pakaian pesta, itu kesucian, kamu harus usahakan sendiri. Makanya kalau dikatakan diperdamaikan dengan Allah, Yesus mati di kayu salib, dosa-dosa kita diampuni, aksesnya ada. Yesus jalannya. Tapi kalau tidak ikuti jejak hidup Yesus, nggak bisa. Tepuk tangan. Paham nggak ya? Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Amin. Itu belum selesai. Maka Yesus berkata, ikutlah aku. Kalau tidak ikut dia, kita nggak akan sampai kepada Bapa. Coba betapa rusaknya kekristenan hari ini, merasa sudah sampai kepada Bapa karena percaya Yesus dan percaya dosa-dosanya telah diampuni, padahal kodrat dosanya tidak diselesaikan. Dan Bapak Ibu yang sudah ikut mendengar suara kebenaran pasti berjuang. Monster-monster kecil di dalam diri kita itu. Bukan hanya monster besar, monster-monster kecil di dalam diri kita itu harus diselesaikan. Nah itu kodrat dosa saudaraku. Akulah jalan. Jadi kalau kekristenan jalan hidup itu hidupnya Tuhan Yesus. Kalau saudara mengatakan aku menerima Yesus dalam hatiku, kamu itu menerima gairahnya. Kamu itu menerima spiritnya. Tapi masalahnya kamu punya spirit sendiri yang sudah teracuni oleh dunia ini. Terjadi konflik. Nah maka Tuhan berkata, sangkal diri. Buang semua itu. Kenakan hidup Yesus. Makanya Paulus mengatakan aku melepaskan semuanya. Supaya aku memperoleh Kristus. Karena Anda tidak bisa menerima spirit dunia juga spirit Kristus. Tidak bisa, harus pilih salah satu. Nah dalam proses ini kita mengalami proses sinkronisasi. Mensinkronkan hidup kita dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang mensinkronkan diri dengan kita. Kita yang mensinkronkan diri dengan Tuhan. Dan itu perlu perjalanan panjang dalam hidup ini. Semakin kita serupa dengan Yesus, dinamika hidup kita makin sempurna. Artinya makin sempurna dalam berinteraksi dengan Allah. Jadi kualitas hidup masing-masing orang itu beda. Kalau saudara lihat dalam keluarga ada anak umur 20 tahun, 15, 11, 8. Yang umur 20 tahun yang sudah dewasa bisa marah kepada adiknya. Gak boleh begitu sama papa, tahu? Gak boleh begitu sama papa. Mama gak boleh, kepada mama gak boleh begitu, kamu gak sopan. Tapi kalau kakaknya sudah tahu bagaimana berinteraksi. Papanya bilang, udah gak apa-apa. Masih kecil adikmu nak. Kurang ajar nih mam. Ya sudah. Dia belum ngerti. Kristen baru kan begitu. Tuhan Yesus dalam namamu. Dia harus jatuh hati ke saya. Tuhan tolong
Aku cinta dia. Sembarangan. Nanti saudara ya, makin hari makin tidak sembarangan. Gak gampang, oh Tuhan tolonglah, aku cinta. Lalu pura-pura gak tahu. Aduh, yang nanya dosennya takut nanti dia nggak rohani. Saudara, jadi menerima Yesus itu menerima hidupnya, spiritnya kita kenakan. Saya sudah berkali-kali khotbah dan saya akan menyampaikan lagi nanti. Lihat hidup kita ini, kita sering berpikir begini. Aduh, masih Erastus banget ya. Belum Yesus banget ya. Masih Jawa banget nih. Masih Batak banget nih. Paham? Halo? Kita masih mewarisi gen-gen orang tua kita. Yang, ya gak apa-apa bu, gak apa-apa. Anjing. Halo. Sopan santun timur nih. Oh gak apa-apa. Maaf ya Pak, oh gak apa-apa, sungguh buat nopo-nopo, gak apa-apa. Setan. Maka belangkon itu ada di sini ya. Itu di belakang itu bulatnya di sini. Lalu ada di sini itu diam-diam keris. Nongol sedikit. Bagus gitu. Diukir tapi kalau set tajam. Sekarang saya juga ada keris set Kristus. Set Kristus. Aduh, jendolnya di sini bu, di depannya nggih. Jendolnya di sini, asu tenan. Jendolnya di sini. Terus di sini ada senjata, kelihatan begini ya, ukir-ukiran tuh Pak, manis ukirannya. Tapi begitu dicabut, wah tajam, mati orang ditusuk. Bagus, set, mati. Saya juga punya. Kristus. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Aduh, mantep banget nih saudaraku. Sampai kepada Bapa itu eksklusivitas. Aduh, kalau ingat begitu saudara, begitu bangun pagi, aku punya kesempatan bergaul dengan Allah. Kita punya gairah tidak mau bikin salah sekecil apapun, sehalus apapun. Karena ini merusak hubunganku dengan Bapa. Sungguh saudaraku. Apalagi hamba-hamba Tuhan harus hidup dalam kepenuhan roh. Hidup dalam pengurapan terus. Sehingga mau khotbah sudah tidak perlu persiapan. Oh, Tuhan urapi, pimpin aku. Nah, sudah jalan dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan taruh perkataannya di mulut kita. Yang itu pasti menembus hati orang dan mengubah. Akulah jalan. Kamu harus ikuti jalanku. Lalu akulah kebenaran. Jadi kamu harus memahami apa yang kuajarkan. Tidak bisa mistik. Kita tidak bisa cuman mendengar suara Tuhan. Tuhan mengajar saya langsung. Oh iya bisa, Tuhan mesti mengajar kita langsung. Tapi Alkitab harus kita baca. Alkitab harus kita pelajari dengan benar. Dan Roh Kudus harus menuntun kita dan pasti menuntun. Kita harus mau menerima tuntunan Roh Kudus tersebut. Sampai kita mencapai kehidupan. Kehidupan seperti yang Allah kehendaki. Tuhan berkata, akulah jalan, lalu kebenaran, lalu kehidupan. Aletheia itu kebenaran. Hidup itu zoe. Yesus berkata, aku datang untuk memberi zoe, hidup. Dan mereka memilikinya dalam segala kelimpahan, perissos. Very highly in quality. Tinggi dalam kualitas.
Nah, kalau kita berusaha untuk mengisi hidup kita dengan berbagai hal guna menaikkan kualitas hidup, kita pasti menukar hak kesulungan kita dengan semangkok makanan. Roma pasal 8 mengatakan kita orang-orang yang memiliki karunia sulung roh. Karunia sulung roh artinya kita diberi kemampuan untuk memiliki Kristus di dalam hidup kita. Gairahnya, cara berpikirnya, saudaraku, gaya hidupnya. Ini karunia sulung roh. Tidak semua orang memiliki anugerah itu, saudara. Hanya orang-orang yang mendapatkan panggilan khusus. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karena selama masih pakai tubuh ini berat, kata Paulus, berat. Aku tahu apa yang baik, yang jahat kulakukan. Kalau sudah membaca Roma pasal 8, ini terkait dengan penjelasan saya tadi. Ayat 18 dulu kita baca ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini ayat masih terkait dengan kondisi waktu itu atau konteks keadaan orang Kristen waktu itu yang di dalam penderitaan fisik. Dalam penderitaan fisik. Penderitaan zaman sekarang ini tak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita orang percaya hari ini juga punya penderitaan yang bentuknya beda. Tidak lebih ringan sebenarnya, saudaraku. Tidak lebih ringan dibanding dengan penderitaan fisik loh. Tetapi penderitaan yang kita alami karena Kristus, demi kesucian, demi hidup berkenan kepada Allah, itu berat. Tetapi tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lalu ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Makhluk ini bukan monyet, kodok, sapi, babi, kucing, jerapah. Makhluk di sini manusia. Manusia-manusia yang akan diperkenan masuk dunia akan datang. Mereka menantikan anak-anak Allah kita ini. Nah, ayat 23 langsung saja. Dan bukan hanya mereka, kita yang menerima karunia sulung roh, kita memiliki karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Pentabisan. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Allah Bapa melalui jalan yang diajarkan Bapa, yaitu jalan anaknya, kebenaran Injilnya, sampai memiliki kehidupan seperti kehidupan anak Allah, ada interaksi dengan Allah sebagai Bapa, maka kita layak diangkat sebagai anak. Coba betapa jahatnya pengajaran yang mengesankan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan lalu tidak berusaha jadi sempurna. Boro-boro sempurna, baik pun tidak. Dan kita melihat begitu banyak orang Kristen yang standar hidupnya tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Bahkan tidak jarang yang lebih jahat, saudara. Bagaimana orang-orang Kristen seperti ini menerima pengangkatan sebagai anak? Tetapi banyak orang Kristen merasa sudah sebagai anak-anak Allah. Membela agama Kristen dengan datang ke gereja, mengikuti liturgi gereja, memiliki perbedaan dengan tetangga yang beragama lain. Tetapi standar kelakuannya pun belum tentu lebih baik dari tetangga. Padahal kalau dia benar-benar orang percaya yang benar, memiliki kekudusan dan kesucian seperti Yesus,
sempurna seperti Bapa, memiliki interaksi dengan Allah, dengan dinamika hidup standar seperti yang Yesus kenakan, baru layak diangkat sebagai anak-anak Allah. Nah, makanya kita persoalkan diri kita. Kita koreksi diri kita, manusia semacam aku ini layak tidak menjadi anak-anak Allah. Harus melihat diri kita dan sampai kita bisa memiliki perasaan krisis. Krisis, wah belum. Anda akan punya perasaan krisis, aduh belum ini. Kok masih kulakukan kesalahan ini? Kok masih ku perbuat kesalahan ini? Ada krisis. Nah, kita terus mengalami perubahan. Dan perubahan ini membutuhkan waktu, saudaraku, perjalanan waktu. Nilai kita yang sesungguhnya di mata Allah harus kita ketahui sekarang ini. Kira-kira apakah kita sudah memenuhi kuota atau nilai, kalau pakai istilah orang kuliah, indeks prestasi kita ini sudah sampai memadai nggak disebut anak Allah? Kalau di perkuliahan ada indeks prestasi, harus di atas sekian baru bisa diluluskan. Nah, indeks prestasi kita di hadapan Tuhan itu berapa? Dan kita harus benar-benar serius tahu. Supaya sekecil apapun monster yang masih hidup dalam diri kita dimatikan. Dan itulah keasikan kita di dalam perjalanan dengan Tuhan. Berita baik di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5, 6, 7, 8. 9, 10 mestinya. Bapak menghajar orang-orang yang diakui sebagai anak huios. Dihajar. Jadi kalau kamu tidak mendapat hajaran, kamu bukan anak. Bukan huios tapi notos. Notos itu anak yang tidak sah. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen, lalu merasa kok hidupnya susah, terus Anda tahu nggak Anda diproses? Tuhan itu saudara peduli dengan ekonomimu, peduli dengan kesehatanmu, peduli dengan karirmu. Tapi dia lebih peduli dengan keselamatan jiwamu. Jadi kalau Tuhan mengizinkan saudara harus masuk lembah kekelaman, kesulitan demi kesulitan. Karena Allah mau membersihkan semua unsur-unsur dosa, unsur-unsur manusia lama. Sebab Allah memiliki standar dan itu tidak bisa ditawar. Ini mutlak. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Memang ada toleransi Tuhan kepada orang-orang Kristen yang baru. Ada toleransinya. Tetapi ketika kita sudah sekian puluh tahun menjadi Kristen, tapi ternyata kita tidak bisa mengimbangi kesucian Allah, kepribadian kita tidak bisa mengimbangi karakter Allah, tidak bisa. Aku tidak kenal kamu. Jadi tidak heran kan kalau ada orang Kristen sembrono, itu makin tua makin nggak bisa diperbaiki. Karena Allah tidak bisa memperbaikinya lagi. Tapi kalau orang Kristen yang benar, aduh saudara, itu makin hari makin cemerlang. Kesuciannya makin bertambah-tambah. Aduh, cukup sampai di sini saudaraku.